Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjelang sore, teman-teman. Ya, pertama perkenalkan nama saya Dimas Dwi Alifian dengan NIM 2006060464140 dari kelas 2020D. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan pengujian validitas dan juga rehabilitas dengan menggunakan program SPSS. Pada dasarnya pengujian validitas ini dan rehabilitas ini diwajibkan sebagai salah satu uji kualitas data ketika memang data yang kita peroleh itu melalui sumbernya secara langsung ya, atau kita sebut dengan data primer. Nah, dari sini saya sudah memiliki contoh di mana di sini saya telah meneliti terkait dengan pengaruh olahraga terhadap sikap bersosialisasi di masyarakat. Dengan kuesioner yang saya bagikan, kurang lebih di sini ada 20 responden. Ya, di mana 20 responden yang eh, saya bagikan ini telah dijawab dan di sini ada 5 macam ya. Maksudnya 5 ini yaitu 5 pertanyaan. Dan juga di sini ada nilai-nilai yang diberikan kepada responden. Ada 5, 4, 2, 1 dah. Di sini saya memberikan rentan nilai dari 1 sampai 5. Jadi rentannya itu kurang baik atau baik sudah cukup atau sangat baik atau kurang gitu ya, seperti itu. Lalu setelah saya mempunyai data ini, setelah terkumpul semua datanya, ada yang perlu kita pahami ya ketika kita mau melakukan pengujian validitas. Kita dapatkan dari penjumlahan skor dulu. Kita harus mempunyai total skor ini, teman-teman. Total skor ini dijumlah dari nilai yang sudah diisi oleh responden. Nah, nilai-nilai ini kita total menjadi ini hasilnya, hasil nilainya. Ya, penjumlahan skor butir-butir pertanyaan, ini variabelnya. Setelah itu uh, sudah lengkap semua datanya, kita mempunyai total dari responden. Mari kita copy. Data ini kita copy, kita masukkan ke dalam SPSS. Caranya bagaimana? Kita blok seperti ini. Lalu kita CTRL-C atau bisa dengan seperti ini ya, secara manual. Copy. Setelah itu kita langsung buka SPSS ya di sini. Nah, setelah terbuka SPSS-nya, kita paste. Nah, CTRL-V ya, dengan tekan tombol CTRL-V kita bisa memindah data yang tadi di Excel ya secara cepat. Nah, setelah memindahkan data tersebut ya, kita seharusnya mengganti nama. Nah, ini kan Faru 1, Faru 2 kan tidak jelas ya. Kita beri nama. Kita beralih ke variabel view. Nah, di sini di bawah ini ya, variabel view. Nah, namanya kita ganti. Apa enaknya ya, teman-teman? Kan penelitiannya tentang sosial olahraga ya. Olahraga sosial. Berarti kita
Ganti Olga gitu aja teman-teman. Olga 1, Olga 2. Ini terserah ya teman-teman. Kalian bisa namanya apa aja, terserah kalian. Ini saya senyamannya mungkin. Olga 3, Olga 4, Olga, Olga 5. Terus yang terakhir itu total. Total keseluruhan. Nah, setelah kita ganti nama, terus ada apa ini? Tipe. Tipe numerik. Ya, kita memakai tipe numerik ya, teman-teman. Tidak usah dirubah. Weight ini ukuran. Ukurannya tidak usah dirubah. Dan desimal. Desimal ini ada 2 angka di belakang koma. Jadi koma-koma angkanya. Oh, ini bisa kita rubah menjadi 0. Nah, ini senyamannya ya teman-teman. Kalau saya nyamannya pakai 0. Biar nggak ada koma-komanya gitu. Kalau kalian, apa ini koma-koma? Nah, kita bisa hilangkan komanya. Oke, terus ada label. Label nggak usah diisi, nggak apa-apa. Terus values, nggak usah. Missing, biarkan seperti ini. Kolomnya 8, ya benar. Linknya right. Right itu sebelah kanan ya. Kita bisa rubah jadi tengah. Nah, biar kelihatan rapi aja sih. Nah, saya sukanya sih yang tengah-tengah. Ya, seperti itu. Lalu measure. Nah, di measure ini ada 3 pilihan, teman-teman. Nah, kebetulan kita kan menggunakan responden dengan rentan itu ya. Apa namanya? Rentan baik, terus cukup. Nah, seperti itu. Maka kita menggunakan ordinal. Ordinal. Ordinal semuanya. Nah, ordinal. Mengapa kok kita menggunakan ordinal? Eh, karena ini jawabannya, datanya itu bertingkat, teman-teman. Setelah kita mengubah data yang kita sudah punya tadi, nah ini setelah kita ubah semuanya, oke, kita kembali lagi ke data view. Cereng. Nah, ininya sudah berubah kan teman-teman ya. Olga 1, Olga 2, Olga 3, Olga 4, Olga 5. Dan totalnya seperti ini. Nah, ini kan barisannya ada di tengah ya teman-teman. Tadi kan sudah saya rubah di sini. Nah, ini dia yang membuat barisannya ini di tengah. Oke. Setelah kita ubah nama serta baris terus ordinal juga, kita langsung menguji ya teman-teman. Kita langsung masuk ke ujinya. Ujinya seperti apa? Kita pergi ke analyze. Oh ya, yang pertama kita akan menguji validitas dulu. Ini datanya valid atau tidak? Kita uji dulu di sini ya. Oh ya, analyze, correlate, pivot. Nah, sudah muncul. Setelah muncul, kita pindahkan semua satu-satu. Tapi lebih gampangnya seperti ini, teman-teman. Ctrl A. Nah, kan keblok semua. Terus kita pindah. Set. Dah, kan pindah semua. Lalu kita cek dulu ke option. Nah, di option ini ada mean and standard deviation. Oh, nggak usah, nggak perlu ya. Cross product ini nggak usah.
Yang dicentang cuma exclude cache pairways. Oke, ini aja ya teman-teman. Thread. Setelah itu correlation, coefficient, person, centang, test of significant to tilt ya. Terus centang, flag significant correlation, centang juga. Setelah itu kita langsung oke. Treng. Nah, di sini sudah keluar datanya, teman-teman. Nah, lalu gimana kita mengetahui kalau data itu valid? Nah, di dalam rumusnya variabel data ya, variabel data bits itu kita menyamakan ini sig to tail. Nah, sig to tail ini dari total itu seharusnya di atas 0,05. Oh, mohon maaf, bukan di atas ya, tapi lebih kecil dari 0,05. Maaf, kata kesalahan data. Ya, apabila datanya di atas 0,05 ini ya, maka datanya tidak signifikan dari total ini ya, teman-teman. Total. Nah, kebetulan data yang sudah saya ambil dan sudah diolah oleh SPSS totalnya yaitu 0,000. Berarti kan lebih kecil dari 0,05 ya, teman-teman. Berarti data yang saya olah ini signifikan, teman-teman. Jadi valid ya, teman. Signifikan itu termasuk valid ya. Oke, datanya sudah valid. Setelah itu person, kita juga bisa mengecek dari person correlation ini, teman-teman. Nah, ngeceknya bagaimana? Kita mencocokkan R hitung kan ini, teman-teman, dengan R tabel. Nah, R tabelnya ini saya ambil dari Google. Nah, kan di sini respondennya ada 20 ya, teman-teman. Kita harus pastikan dulu N20 ini sama dengan data yang kita miliki. Nah, oh benar teman-teman, ada 20. Kita kembali lagi. Berarti ini sesuai ya, teman-teman. Dan data R table itu, nah ini saya dapat dari Google, dan kita menyamakan dulu. Kita ada 20 responden. Berarti harus di atas 0,444 ini ya, 444. Nah, kita lihat di sini. Nah, totalnya itu lebih besar. Hasil dari SPSS R hitung ini menerangkan bahwa totalnya itu 0,763. Terus 900 pusing 1. 900 berarti kan di atas dari R table ini ya, teman. Nah, 20. Jadi semuanya itu dikatakan valid. Mau kita melihat person correlation ini maupun sig to tail ini ya, teman-teman. Ya, setelah kita mengetahui kalau data ini valid, lalu kita langsung beralih ke SPSS. Nah, selesai. SPSS ini setelah datanya valid, kita akan menganalisis reliability-nya.
Kita pergi ke analis, terus skill. Nah, di sini ada reliability analysis. Oke, masuk. Nah, kita masukkan semua, teman-teman, kecuali total. So, LK2 masuk, LK3 masuk, LK4 masuk, LK5 masuk. Nah, setelah itu kita buka statistik. Statistik ya. Di sini ada apa ini? Nah, di sini ada inter item. Inter item ada deskriptif. Kita tidak menggunakan dua ini. Kita centang yang scale. If item delete sama correlation. Nah, correlation centang terus sama covariance. Nah, ini centang. Sudah tiga itu aja, teman-teman. Ini centang missingnya exclude both is missing dan centang. Oke, langsung saja. Oke, alpha terus kita tekan oke. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya, teman-teman. Chest processing summary, terus reliability static sama intertime metric. Nah, ini yang kita perlukan cuman ini, teman-teman. Nah, datanya itu kita bisa menentukan data itu reliability atau tidak, itu kita lihat dari ini. Valid ya. N itu kan jumlah dari respon tadi itu. Nah, jumlahnya kan 20, berarti benar ya 20. Terus persentasenya 100, benar. Dan yang paling penting kita itu melihat dari reliability statistik ini ya. Corn batch alpha. Corn batch alpha ini sangat menentukan reliability atau tidak. Nah, di sini saya setelah membaca uh, ada kutipan, teman-teman, dari Prof. Imam Ghazali. Menyatakan bahwa nilai alfa minimal supaya sebuah data dikatakan reliable adalah sebesar 0,7 alfa. Dan di sini kita udah mendapatkan lebih ya, lebih dari 0,70000. Nah, di sini data yang saya peroleh yaitu 0,933. Nah, jadi di sini datanya valid dan reliability. Gitu, teman-teman. Ya, dari data-data tersebut kita memiliki data yang valid, teman-teman. Dan datanya itu sesuai dengan apa yang kita lakukan pengujian validitas tadi ya, itu sesuai. Jadi cukup sekian dari tutorial pengujian validitas dan reliabilitas yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang atau ada yang salah dalam menyampaikan informasi ini, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.